Tapi ini bener ya, nggak salah info ya. Nanti pada klaim lagi nih guys. Iya. Enggak teman-teman. Jadi apa yang saya ngomong itu nggak saya lebih-lebihin, nggak saya kurang-kurangin. Oke. Hai guys, balik lagi ke YouTube channel kita, JCI Channel di sini. Dan kali ini guys, kita bakalan bikin konten yang berbeda dari video-video sebelumnya nih guys. Jadi kali ini kita bakalan ngobrol bareng sama Cici Ani. Perkenalkan, saya adalah owner dari Kingsa JCI atau toko handphone yang ada di Perumnas 3 dan Rawakalong. Dan kali ini guys, biasanya kan kita suka nge-review produk ya, ataupun unboxing handphone. Dan itu pun kita lakukan sendirian. Tapi kali ini kita nggak bakalan unboxing ataupun nge-review secara detail. Tapi kita lebih ke ngobrol santai nih guys. Jadi kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang brand-brand yang ada. Untuk kali ini sih kita bakalan ngobrol bareng sama Vivo Indonesia nih guys. Terutama sama mas-mas ganteng nih yang datang dari Vivo Indonesia bagian Bekasi. Nah, nanti di konten-konten berikutnya juga akan ada brand-brand lainnya dari Samsung, Xiaomi, ataupun brand apapun ya. Nah, tapi khusus kali ini perdana kita bersama Vivo Indonesia. Nah, sebelum kita masuk perkenalan, saya sounding dulu ya tentang giveaway, boleh ya Mas ya? Boleh banget nih. Nah guys, kita bakalan ngadakan giveaway di video berikut ya. Jadi di konten ini kalian wajib nonton sampai selesai. Kenapa? Karena nanti di dalam video ini bakalan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Dan jika kalian bisa menjawab dengan benar pertanyaan yang kami berikan, kita akan memberikan beberapa kaos YouTube buat kalian semua. Nah, kaos YouTube-nya seperti ini ya guys. Kalian boleh lihat mana tadi ya. Jadi kita udah siapin giveaway-nya, udah siapin hadiahnya. Jadi hadiahnya seperti ini. Jadi jangan lupa tonton sampai habis dan jawab pertanyaan kami di kolom komentar. Nah, yuk kita masuk, kenalan dulu yuk. Agak sedikit itu ya. Ya nggak usah malu-malu ya, udah kenal juga ya. Nih, boleh dong kenalan dulu deh, Mas Sony. Oke, sebelumnya saya dari Vivo Bekasi. Perkenalkan, nama saya Sony Irawan. Panggilan akrabnya itu Sony aja. Oke. Terus kalau untuk saya di Vivo Bekasi sebagai apa, posisi saya itu sebagai trainer sih, Cek. Oke, sebagai trainer. Yang pasti kalau trainer mah udah ngerti banget nih tentang produk nih. Insya Allah, Cek. Iya. Oke. Boleh, Cek? Boleh langsung aja nih? Boleh langsung. Nggak usah basa-basi lah ya. Oke. Jadi di sini kita memang ngobrol santai itu memang benar-benar ngobrol sesuai fakta aja gitu, Cek. Nggak ada yang saya lebih-lebihin dan nggak ada yang saya kurang-kurangin. Iya. Kami juga sebagai yang bagian dari YouTube juga nggak ada yang dilebih-lebihin sih. Jadi tidak membela suatu produk atau apapun. Tapi kita lebih mengedukasi. Karena kadang-kadang kan biasanya di video hanya mereview ya. Tapi ini mungkin kita lebih detail aja sih. Betul ya? Oke. Nah, pertanyaan pertama saya Kak Sony. Langsung ditanya. Udah siap nih. Ya? Oke. Gampang sih pertanyaannya. Oke, Cek. Ini pertanyaan yang sering kali muncul sih. Nah, Vivo ini sebenarnya produk dari mana ya kalau boleh tahu Kak Sony? Oh iya. Banyak teman-teman yang mungkin Vivo itu belum tahu dari mana asalnya gitu ya. Oke, sekilas aja kita cerita singkat ya. Untuk Vivo-nya sendiri itu sebenarnya dia sudah berdiri di tahun 1996, Cek. Lumayan lama ya. Udah lama banget, 1996. Oke. Dan dulu itu namanya masih di bawah naungan divisi komunikasi BBK. Itu didirikan dari Chinese. Dari China berarti. Betul, dari China. Jadi kalau untuk Vivo-nya sendiri udah lama banget dari tahun 1996 ini. Tapi yang dikenal di Indonesia itu dia masuk ke market pasar Indonesia di tahun 2014. 2014, berarti dari 96 ke 2014 ya? 2014 itu baru masuk di Indonesia. Oke. Kalau launchingnya sih dia udah nge-launchingin di tahun 2012. Itu Vivo X1. X1. Betul. Oke. Kalau di Indonesia dia masuk di tahun 2014, gitu. Dan mulai masuk pasaran ke Indonesia, gitu. Oke. Lalu untuk cerita singkatnya, Vivo itu yang paling berkesan itu ada di tahun 2018, 2019 dan di 2000. Aduh, sorry. Jangan tegang, Kak. Kepegang ini tadi mukanya. Oke, jadi Vivo itu sebenarnya yang paling
yang paling Berkesan. atau yang Kenapa paling nih? membanggakan itu di tahun 2018, 2019 dan di tahun 2020, teman-teman. Oke, apa yang spesial nih Kak di Oke. tahun tersebut? Jadi Vivo ini kan sebenarnya masuk pasar Indonesia itu dengan tujuan ingin menjadi brand nomor satu gitu. Aha. Betul nggak? Khususnya di Indonesia kita bicara gitu. Di tahun 2018 kita mendapat top 3 smartphone untuk penjualan brand position berdasarkan survei edisi Indonesia Wow, oke. 2018. Top 3 itu. Nah, terus selanjutnya di tahun 2019 berikutnya kita langsung naik lagi posisinya Naik lagi di levelnya. peringkat 2, Wow. top 2 smartphone di Indonesia. Dalam juga. waktu 1 tahun itu Betul, ya. Oke. dalam jangka 1 tahun. Nah di tahun 2020 ini surprise banget buat tim Vivo itu sebenarnya sangat Kenapa nih? senang gitu. Karena di tahun 2020 ini brand Vivo Indonesia ini khususnya brand Vivo itu menjadi kepercayaan keluarga Indonesia. Oke. Kenapa dibilang kepercayaan keluarga Indonesia? Karena kita udah menjadi top nomor 1 di Indonesia. Wow, top number 1 Oke, in 2020. mantap. Oke, 2020. Di tahun 2020. Jadi tujuan kita di awal itu sudah terbayarkan di tahun 2018, 2019 dan 2020. Oh, Oke. Oke. Jadi di sini kita bisa narik kesimpulan ternyata keluarga Indonesia sekarang sudah percaya dengan produk Produk Vivo. Vivo. Pencapaian yang luar biasa ya Luar Kak ya. biasa banget sih. Cak. Oke. Nah, kalau tadi itu mungkin boleh dibilang sejarahnya Vivo ya, Ya, perkenalkan presentasi. Vivo. Nah, sekarang nih ada satu pertanyaan juga nih yang dari kemarin juga kita pingin tanyakan ya. Oke. Nah, di Vivo ini kan di tahun ini Vivo mulai keluarin produk yang harga range-nya itu di harga 1,5 juta nih Kak. Betul ya? Harga receh. Ya. Kalau di tahun kemarin kayaknya paling rendah di harga 1,6. Betul ya? Betul. Nah, sekarang tahun ini 1,5 juta rupiah. Oke. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa masih RAM 2/32 nih Kak? Sedangkan di brand lain dengan harga 1,5 udah bisa dapatin 3/32. Oke. Bukan maksudnya mau membela atau bagaimanapun ya, tapi pasti pertanyaan ini muncul dong. Bener. Kenapa saya harus beli Vivo dengan harga 1,5 RAM 2,32? Kenapa nggak brand lain aja nih gitu loh? Oke. Jadi keuntungan teman-teman sih kalau nonton podcast ini sih enaknya ya. Ah, Jadi tahu gitu alasan Vivo ngeluarin kayak gini gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di user itu sekarang udah digambarin semua sama chat. betul. Vivo kenapa sih ngeluarin 15 itu atau 1499 masih RAM 2 gitu ya. Sedangkan brand lain RAM 2 itu harganya di bawah 15 gitu. Nah, di sini kita bicara pertama sudut pandang dari Vivo-nya juga, dari usernya juga. Kalau dari Vivo-nya sendiri, Cece pernah dengar bahasanya ada uang, ada kualitas. Ada uang, ada kualitas, Betul. ada harga, ada barang. Ada harga, ada barang. Oke. Oke. Nah, di sini 15 atau 1499 juta gitu ya. Masih RAM 2, tapi kita memiliki keunggulan juga. Keunggulan yang nggak ada dimiliki di handphone brand lain yang mungkin di bawah 15 yang tadi Cece bilang gitu. Jadi di sini RAM-nya 2, di samping itu kita memiliki keunggulan yang pertama dari desain dusnya aja kita udah beda. Lebih apa nih? Lebih mewah. Lebih mewah. Betul. Nah, Kak, ada satu pertanyaan yang sering kali terbesit nih di saya juga iya sebagai owner atau sebagai penjual. Nah, Vivo kan di tahun ini ngeluarin produk yang harganya cukup murah loh ya, di harga 1,5 juta. Betul. Nah, sedangkan di brand lain mungkin dengan range level yang sama kayaknya nggak ada yang 1,5 juta ya. Cuman masalahnya 1,5 jutanya Vivo ini masih ngeluarin di RAM 2/32 nih. Nah, kenapa nggak ngeluarin yang RAM 3/32 gitu loh? Dan juga memang sih Vivo tahun kemarin sih paling murah 1,6 betul ya? Betul. Nggak ada yang 1,5 ya. Jadi yang terakhir benar-benar Y1, Y1S dan yang kali ini di Y01 ya. Yang ya, mana? Y01. Oh iya yang ini nih. Nah yang ini di harga 1,5 juta 2/32. Sebenarnya sih cukup laku sih di toko. Cuman kadang-kadang juga ada yang membandingkan dengan produk lain nih guys. Kak Sony. Mungkin ada sedikit pencerahan nih dari Kak Sony. Kenapa Y01 masih di RAM 2/32? Sedangkan brand lain 3/32 1,5 gitu loh. Nah Ini pertanyaan yang sangat sulit banget buat saya. Gitu. Jadi kalau buat teman-teman ini, kalau teman-teman nonton video ini atau podcast ini,
ini benefitnya buat kalian, jadi kalian bisa tahu gitu kenapa sih masih RAM 5. Ini RAM pertanyaan user ini udah RAM 2. udah tersampaikan banget dari pertanyaan user gitu ya. Sering banget yang Oke. nanya sih. Jadi, Cuma RAM 2 ngapain aku beli betul. ini ya kan? 1499 RAM 2. Di sini kita ada ini juga ya. Jadi kita kalau bicara ada uang, ada kualitas ataupun ada harga, ada barang gitu. Nah, di sini kita udah buktiin di Vivo Vivo Y01. 1499 ini nggak hanya produk yang mungkin RAM 232 yang Cece anggap kayak gitu aja, udah RAM-nya 2, internal 32. Kalau kita bandingin dengan brand lainnya mana dulu gitu. Kalau kita bisa lihat mungkin ada di brand lain RAM 2 itu harga 1,3 dan sebagainya gitu ya. Iya, betul. Nah, di Vivo Y01 ini memiliki kelebihan yang nggak ada di harga brand lain yang di bawah 1,5. Berarti ada kelebihan spesial ya? Betul, ada di situ ada kelebihan kita. Nah, jadi bukan hanya kita jatuhin harga 1,5 dah RAM 232. Gitu, RAM 2 internal 32. Teman-teman di sini bisa tahu ya. Untuk di Vivo Y01 ini kita nggak usah ngomong jauh-jauh. Kita ngomong dari desain dusnya aja dulu. Penampilan dusnya. Betul. Apa yang beda? Dari penampilan dusnya aja kita udah terlihat lebih mewah, lebih kece. Kalau kita bandingin dengan brand yang mungkin di bawah 1,5 ataupun yang tadi yang 1,3 RAM 232. Oke, dari desain dari dusnya sendiri aja udah kelihatan mahal gitu. Dari situ. Terus yang kedua, teman-teman bisa bandingin di bagian layar. Di Vivo Y01 layarnya sudah IPS. IPS, oke. Sedangkan brand lain itu masih TFT mungkin ya. TFT. Ada beberapa yang lain juga masih menggunakan TFT. Dan di TFT ini teman-teman bisa bandingin nanti dengan layar IPS. Lebih bagus yang mana teman-teman yang bisa jawab. Yang lebih bagus itu adalah IPS. Mungkin boleh dijelaskan lebih detail nggak Kak? TFT itu tuh keunggulannya itu pertama lebih kuat. Lebih kuat, secara layarnya. Betul, kita kan beli handphone itu untuk makanya jangka panjang. Ya kan, nggak beli handphone toh murah terus kualitasnya asal jadi. Nah, di Vivo ini Y01 mempertimbangkan itu. Y01 ini layarnya udah IPS. Jadi kalau untuk memakai jangka panjang pastinya bakal lebih oke. Sedangkan yang lain itu masih TFT. TFT ini kayak masih mungkin layar yang masih di bawah pasaran 1 jutaan. Gitu. Oh begitu, I see. Iya, jadi kayak gitu sih. Kalau untuk pandangan dari Vivo-nya sendiri ya. Berarti walaupun Y01 dengan harga bandrolnya 1499 tetap worth it banget loh Kak ya. Kalau dipakai untuk pemakaian jangka panjang ya. Betul. Untuk jadi lebih jelasnya lagi sih teman-teman nanti bisa coba bandingin di rumah kalau memang teman-teman punya layar IPS dengan layar TFT. Itu agak layarnya ditekan aja dikit, agak ditekan gitu. Nanti ada kayak air gitu kalau yang TFT. Jadi teman-teman kalau mau ngetes ditekan ya. Iya, jadi nanti jangan dikit aja ya. Kalau kenceng nggak usah kenceng-kenceng. Jadi nanti teman-teman bisa bedain gitu kualitasnya. Jadi nggak hanya Mas Sony asal ngomong asal jadi. Jadi teman-teman bisa bedain sendiri nanti di rumah. Wow, jadi ini informasinya bermanfaat banget ya guys. Betul. Jadi di video ini kalian jadi tahu nih TFT sama IPS walaupun dengan range harga yang RAM yang sama, harga berbeda itu ada perbedaannya ya. Betul. Oke, thank you Kak buat yang jawaban tersebut. Satu lagi. Satu lagi. Lupa. Untuk di Vivo Y01 ini di harga 1,5 dia udah dapat juga yang namanya softcase dan anti gores. Oh iya betul. Kalau di brand lain kan mungkin ada yang beberapa yang nggak ada. Itu kelebihan juga untuk Vivo Y01 ini sih. Berarti kita nggak usah nambah biaya lagi ya untuk beli softcase ataupun anti gores karena sudah langsung dapat. Betul. Garansinya pun berbeda. Apa yang berbeda? Bukannya garansi 1 tahun ya? Garansi mesin 1 tahun. Ada garansi software seumur hidup. Oh iya. Garansi aksesoris, charger, baterai, dan itu dia 6 bulan. Ditambah lagi ada garansi aksesoris kayak softcase dan anti gores itu 2 tahun. Jadi ada 4 garansi. Biasanya kalau garansi aksesoris anti gores dan softcase itu kan hanya untuk handphone di harga tertentu kan? Iya. Tapi di Vivo yang 1,5 ini ada? Di Vivo all type semua ada. Dari harga yang paling murah ataupun dari handphone yang low end sampai high end itu semua ada. Itu garansinya 2 tahun. 2 tahun softcase-nya garansi, maksudnya nanti ini ditukar? Softcase-nya bisa kita ganti gratis. Gratis? Original cara klaimnya? Bisa datang langsung ke service center Vivo. Bawa nota pembelian begitu?
boleh bawa nota pembelian ataupun tidak, itu tidak bermasalah sih. Oh, jadi teman-teman ini kayaknya banyak yang belum tahu loh ya. Iya. Sekarang saya sendiri sebagai owner dan penjual, saya taunya ada program tertentu ya, yang atau tipe tertentu yang memang aksesoris bisa ada garansi. Betul. Biasanya produk-produk yang agak high end, yang agak mahal. Jadi, tapi ini bener ya, nggak salah info ya. Nanti pada klaim lagi nih guys. Iya. Enggak teman-teman. Jadi apa yang saya ngomong itu nggak saya lebih-lebihin, nggak saya kurang-kurangin. Okay. Jadi teman-teman ini selama 2 tahun bisa mengganti softcase itu sebanyak 4 kali. Softcase 4 kali guys. Oke, anti-goresnya juga 4 kali. Anti-gores ya, bukan tempered glass, beda. Bukan tempered glass. Ya, anti-gores bawaan punya. Oke. Jadi kayak dibebaskan T. Selama 2 tahun. Kamu udah tahu belum kan? Oke. Jadi itu ya, di situ ada spesial. ada kualitas. Dan ini berlaku, yang aksesoris itu berlaku untuk semua handphone. Semua handphone. Oh, berarti nggak ada range harga berapa? Kecuali nggak ada harus tipe ini nggak ada. Tapi biasa kok nggak di sounding ya? Untuk di siapanya nih yang harus pihak toko. Jadi nanti kedepannya bisa cek sounding. Oke. Ya betul. Nah, oke. Ada lagi pertanyaan berikutnya dari customer juga nih ya. Jadi tahun ini kan ada produk yang terbaru nih, yaitu di Y15S. Nah, Y15S ini dibanderol di harga di bawah 2 juta. Nah, tapi yang buat kita pihak toko juga terheran-heran dan customer juga bingung, kenapa Y15S punya 2 tipe nih Kak? Kan ada RAM 3/32 dan RAM 3/64. Udah gitu selisih harga bedanya 100.000. Kenapa nggak ngurus 1 tipe aja sih? Kenapa harus 2? Terus yang menjadi apa ya? Poin plusnya apa sih dengan 2 tipe ini gitu loh Kak? Oke, ini uniknya Vivo sih. Kalau kita bicara dari sudut pandangnya Vivo, Vivo itu selalu asik dengan dunianya sendiri gitu. Dia nggak terlalu terpengaruh sama berita apa yang ada di luar gitu. Di sini juga ngasih ke teman-teman. Biasanya kan teman-teman punya budget, ada yang cukup, ada yang belum cukup gitu untuk beli suatu tipe tersebut gitu. Contohnya kalau teman-teman punya duit 1699, 17, 18 gitu ya. Di sini Vivo sudah menyediakan gitu loh. Ini loh yang pas buat kalian gitu. Ini untuk budgetnya segini gitu. Dan kalau memang pengen yang lebih bagus, itu ada di nambah 100.000 aja gitu. Nambah 100.000 aja. Betul. Jadi di situ uniknya Vivo di situ. Oke. Jadi ada yang spesial dan berbeda lah ya. Betul. Vivo ngasih pilihan gitu ya. Jadi soalnya biasanya kan bedanya kan kalau nggak RAM 3 ya RAM 4. Tapi ini yang dibedain tuh internal memori aja sih gitu loh. Jadi sesuai kebutuhan customer juga sih. Oh, oke. Jadi kalau RAM 3/3 Dewa itu di harga 1,8. Betul. Kemudian 3/64 di harga 1,9 ya. Oke. Ya, pertanyaan saya terjawab saat ini. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Untuk saat ini Kak, di tahun 2022 ini, 2022, produk unggulan Vivo tuh apa aja sih Kak sebenarnya? Untuk unggulan atau produk fokus kita tuh ada banyak sih sebenarnya. Ada banyak. Cuma kalau untuk yang kita fokusin banget itu ada 2. Apa itu? Vivo ya 33T dan Vivo V23e. Oke. Untuk di high end-nya sih sebenarnya masih ada banyak gitu. Ada Vivo V21 5G, ada Vivo V23 5G, dan ada Vivo X70 Pro. Gitu. Tapi memang yang laku keras di pasaran itu 2 itu. Untuk ya? Di high end-nya ada di Vivo 33T dan Vivo V23e. Kenapa sih ada di 2 tipe tersebut yang paling laris gitu? Jadi teman-teman kayak gini, saya kasih gambaran ya. Untuk saya pribadi gitu, kalau saya mau beli handphone itu biasanya karena ada masalah di handphone yang lama gitu. Benar nggak? Handphone yang lama saya bermasalah, contohnya handphone saya ini baterainya cepat habis. Gitu. Baru dibuat main game sebentar udah lowbat, udah ngedrop. Makanya saya pengen bicara handphone yang baru gitu. Yang lebih baru. Yang lebih besar baterainya. Terus yang kedua, biasanya teman-teman ada yang ngeluh itu handphonenya udah ketinggalan zaman. Dari desain, warnanya, bener nggak? Udah kusam banget warnanya, dan ini tipe lama banget gitu. Desainnya udah lama banget, pengen upgrade yang lebih baru bagus. Betul. Terus pastinya kalau kita pengen beli handphone itu biasanya harganya terjangkau tapi speknya spek dewa. Iya. Betul. Iya. Itu kepengenan kita semua sih, kalau pengen harga beli murah barang spek apapun. dewa. Iya. Kita pengen beli barang apapun itu pasti yang harga murah tapi pengen speknya yang tinggi atau kualitasnya yang bagus semuanya. Iya, ada. Betul. Nah, dari keluhan yang user tadi punya ataupun yang saya punya tadi mau beli handphone untuk handphone baru, kenapa harus beli Vivo? Karena di Vivo Y33T dan Vivo V23 ini itu udah ada semua jawabannya, ada di situ semua. Contohnya, kalau saya memang ngeluh di baterainya,
Di Vivo Y33T sudah menggunakan baterai 5000 mAh. 5000 mAh. Oke. Ditambah fast charging juga. Fast chargingnya berapa? Betul. Fast Dia charging 18 watt. 18 watt ya. Kalau memang fast charging itu ngaruh banget sih Kak ya. Contohnya kayak saya sendiri kalau misalnya yang suka ke lapangan, Betul. nah, kalau handphonenya cepat baterai habis, kalau ngecasnya lambat kayaknya susah ya untuk kerja ya. Benar. Tapi kalau misalnya ngecasnya cepat ya otomatis juga kita cepat selesai pekerjaan Iya. gitu. Sekarang kan dunianya pengennya instan, Iya. lebih cepat. Makanya lebih fast cepat, charging sih sebenarnya fitur utama yang cukup penting juga sih penting. itu. Itu kebutuhan kita sih. Iya sehari-hari. betul. Biasanya Jadi kita- sekalian baterai yang besar ya. Nah, apalagi kayak Cece nih yang tiap hari sibuk gitu. Masa Sibuk ngapain? Oke. sibuk ini sibuk itu Sibuk ini, gitu sibuk kan. itu, ya, ya. Sibuk ngecek saldo saya udah nambah belum Ah. gitu. Oke oke. Oke. Ya. Nah, jadi di sini untuk yang tadi permasalahan yang saya mau beli handphone baru itu udah terjawab semua di Vivo Y33T yang tadi baterainya sudah 5000 mAh gitu kan, udah besar banget. Terus yang kedua performanya udah menurun mungkin di handphone yang lama ataupun desainnya udah yang desain udah ketinggalan zaman gitu. Nah di Vivo Y33T ini juga udah yang namanya dia udah ngeluarin Stereo Gold, warna Stereo Gold. Oh iya stereo. Ya. Ini sayang banget sih kebetulan kan hari ini produk kita habis ya. Tapi nanti kita bakalin tampilin di video ya nanti produk Y33T. Jadi cukup laku banget sih guys. Jadi kita stok sebanyak apapun sih memang Y33T ini laku banget sih kan. Terbukti ya Cey ya. Terbukti. Jadi saya nggak Padahal- salah ngomong nih. Padahal tadi kita udah siap nih Y33T stoknya Udah nanti disiapin, buat syuting hari ini. Tapi aduh habis tuh. Gak apa-apa sih nanti terbukti ya. Kalau Y33T itu laku keras. Laku di keras. pasaran. Harga cuma 3 jutaan. Udah gitu punya RAM nggak cuma 8 GB kan? Yang tadi saya bilang gitu. Mungkin yang performanya kurang bagus gitu di handphone yang lama. Di sini udah dijawab juga sama Iya. Y33T. Vivo Y33T itu produk the best seller sih guys. Kalian bakalan apa? Memang harus beli sih. Biar tahu ya. Iya biar rasain tahu. gitu. Nanti selain itu juga kan teman-teman biasanya kalau pengen ganti handphone tuh karena memang performanya udah turun banget, kayak buat main gamenya nge-lag segala macam. Nah di Vivo Y33T ini udah berani ngeluarin pakai Snapdragon 680. Oh lumayan Jadi itu. kalau untuk buat bermain game di harga 3 jutaan itu udah oke banget sih. Oke. Ditambah lagi apalagi sih yang paling baru dari Vivo Y33T, kenapa kita harus bahas Y33T? Itu dia layarnya udah pakai 90 Hz. Oke. Nah, jadi frame rate-nya di 90 Hz. Jadi kalau untuk bermain game Jadi ataupun yang lain smooth dong ya, smooth lebih banget. smooth banget. Oke. Apalagi Ya, buat kalau kita main game-game mobile gitu kan, PUBG dan Mobile Legends segala macam itu udah Oke banget ya. Karena saya udah nyoba sendiri gitu kan. Oke. Jadi kalau buat para gamers mau main kan, biasa kan utamain layarnya ya, enak apa enggaknya, smoothnya gitu berapa Untuk frame rate-nya. Iya. gitu. Nah, ini di Oke. sini udah oke banget sih. Harganya murah lagi 3 Harga juta. murah, 3 jutaan ya. Wah. 3 jutaan. Kapan lagi nih guys, harga 3 jutaan 3399 loh ya. Iya. Dengan RAM bisa dibilang 12 Sudah RAM 12. 12 Kita giga. pakai teknologi extended RAM. Ya, betul Jadi 8 sekali. plus 4. Vivo Y33T. Aduh, wajib beli nih guys. 12 GB. Teman-teman bisa cek langsung di handphonenya sih kalau memang nggak Iya. percaya. Nah, kalau pembeli jangan beli tempat lain apa? Jadi tempat lain gitu ya. Nggak sih, Maksudnya nggak gitu, bilang saya sih. perjelas ya. Kalau teman-teman mau beli Vivo Y33T jangan di tempat lain. Oke. Belinya di Kingstar JCI guys. Oke. Ya. Nah, jadi singkat cerita dari kesimpulan semua nih Kak, Ya. kenapa customer harus pilih Vivo? Nah itu yang tadi saya bilang sih, hampir pertanyaannya tuh hampir mirip dengan yang tadi awal. Kita kan beli handphone biasanya untuk pemakaian jangka panjang. Jangka panjang. Bener nggak? Kenapa saya harus beli Vivo? Karena apa yang kita mau di handphone yang sebelumnya itu udah terjawab di handphone Vivo yang sekarang gitu. Oke. Tentunya ada di tadi yang tipe-tipe yang pengen kita harga terjangkau tapi speknya dewa gitu kan. Harga murah tapi pengen dapat spek yang lebih bagus, dan di situ udah kita siapin. Contohnya ada di Vivo Y33T dan Vivo V23e. Oke. Gitu itu udah oke banget sih. Jadi oke, harga murah, speknya udah bagus banget. Yang nggak gimana nggak bagus gitu, RAM udah 12. Kan internal 128, RAM udah besar. Snapdragon 680, 90 Hz layarnya. Jadi udah oke RAM banget. besar, fast charging gitu ya. Betul. Oke deh Kak, wow. Jadi
cerita santai, ngobrol santai kita hari ini benar-benar worth it banget ya. Betul. Banyak sekali info yang kalian mungkin belum tentu bisa dapatin di luar, ataupun waktu kalian searching Google kayaknya nggak ada jawabannya deh. Iya, Nah tapi perdana sih, Cen. perdana ya. Nah dan juga guys, podcast kita tuh nggak cuma sekedar satu brand, nanti bakalan ada brand-brand lainnya, dan juga kita tidak menjelekkan atau menjatuhkan brand lain. Yang ada kita saling mengedukasi. Jadi juga nanti berikutnya juga bakal ada story-story lain nih guys, story bersama trainer atau story bersama customer langsung. Mungkin teman-teman yang lagi nonton ini punya keinginan, aduh aku punya story nih tentang bagaimana aku memilih gadget ini gitu loh. Nah itu mungkin boleh kasih ide ke kita atau ditulis aja di kolom komentar. Nanti kita olah, kita jadiin konten. Atau teman-teman pengen tampil di podcast kita juga boleh. Bisa ya, Cek ya? Bisa dong. Bisa. Caranya gimana? Caranya gimana? Follow Instagram kita @kingc11 dan juga subscribe YouTube channel kita JCI Channel. Like dan komen setiap video-video kita, guys. Bahkan juga jangan lupa sharing ke tetangga, ke saudara, emak, bapak, undang buat subscribe channel kita. Ya. Jadi persyaratannya mudah banget. Mudah banget, nggak perlu tenaga besar, cuman pencet klik, nah selesai. Ya, nah oke, kali ini sampai di sini aja perjumpaan kita ya kayak pembicaraan kita. Nanti berikutnya mungkin kita bakal ada sesi yang lebih dalam lagi ya. Ada satu lagi, Cek. Oh, apa itu Kak? Ini saya dapat bisikan goib gitu ya. Giveaway-nya mana gitu. Oh iya, giveaway-nya. Aku lupa ya dia. Lupa, belum ada giveaway untuk user atau untuk penonton. Oh, penonton. Bukan tadi udah sounding ya? Belum. Oh, belum ya. Jadi pertanyaannya. Oh, pertanyaannya. Belum disounding. Oh, nanti untuk pertanyaannya sendiri kita langsung aja kita sekarang. Oke, mungkin dari Kak Sony dia. Boleh dari saya. Ada berapa pertanyaan, Cek? Biasanya untuk nyari. 5 pertanyaan. 5 pertanyaan. Jadi ada 5 kaos, 5 hadiah. Tuh. Pertanyaan dari saya sih gampang banget ya. Kalau teman-teman nyimak video ini dari awal, dengar, catat. Nah, 1. Ini ya nyimak dari awal gitu dan nonton sampai sekarang, itu jawabannya ada di situ sih tadi. Oke, pertanyaannya gampang banget. Berapa frame rate dari Vivo Y33T? Berapa frame rate dari Vivo frame rate layarnya Y33T? Berapa hertz gitu? Oke. Itu sih satu. Yang ke satu. Terus yang kedua itu garansi yang dimiliki Vivo ada apa yang bikin beda gitu? Apa yang nggak dipunyain sama brand lain? Berarti garansi spesial apa sih yang dimiliki Vivo yang tidak ada di brand lain ya? Brand lain cuma bla 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 gitu kan. Kalau teman-teman nonton ini dari mah awal, gampang banget jawabannya. Dapat kaos loh guys, kaosnya seperti aku nih. Bahannya bagus banget. Oke, nomor aja ya. Gratis dong. Berdua ya, Cek? Berdua. 3 lagi. Nanti 2-nya lagi dari Cece aja deh. Oke. Produk tipe apa dari Vivo yang ada tipenya cuma satu, tapi internalnya ada 2 macam pilihan. Jadi tadi aku sempat internalnya. Internalnya. Ya. Jadi RAM-nya sama, tapi internalnya ada 2 macam pilihan nih. Harganya itu di bawah 2 juta. Harga 18 dan 19. Tuh jelas banget kan tipe apa itu. Nah, itu pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 4. Warna terbaru dari Vivo Y33T. Oh, tadi warna terbaru dari Vivo Y33T. Betul. Nah, yang kelima. Terakhir. Harus Cek. Oh, silakan dah. Nah, produk termurah dari Vivo nih, apa sih guys nama tipenya? Tolong sebutkan nama tipe dan spek RAM-nya saja. RAM dan internal memorinya. Oke. Jadi 5 pertanyaan tadi cukup sampai di sini. Kalian tolong jawab di kolom komentar. Buat kalian setiap yang bisa menjawab pertanyaan yang ada. Ini jadi sistemnya itu harus jawab 5 semua betul satu orang atau satu orang satu ya? Satu orang satu pertanyaan. Ya, nanti kita olah mana yang lebih cepat ya. Iya, mana yang lebih cepat. Mana yang lebih cepat itu. Oke. Jadi kalian boleh pilih salah satu pertanyaan yang ada, kalian jawab di kolom komentar. Kalau betul, kita kasih 1 kaos YouTube. Oke, itu aja ya. Jadi terima kasih. Satu pemenang itu cuma 1. Satu pemenang cuma 1, betul.
Oke Kak Sony, terima kasih untuk waktunya. Kita sangat berterima kasih sekali ya Kak Sony. Sama-sama, Cece. Jauh-jauh datang luangin waktu Sama-sama, untuk Cece. ngobrol bersama kita. Thank you banget Kak. Nah, semoga dengan adanya podcast seperti ini teman-teman juga nggak ragu untuk beli Vivo ke depan. Betul. Oke. Thank you ya Kak. Oke, sampai jumpa guys. Dadah, Dadah.